Iya. Apa sih harapan Pak Yudi setelah melakukan semua ini selama ini? Harapannya tuh apa? Harapannya bisnis saya ini berjalan lancar, pesanan banyak. Minimal laku dulu ini satu gitu. Iya, Nanti kalau misalnya laku, uangnya nanti buat apa? ya buat istri lah. Buat modal juga bikin next Iya. ini apa gimana? Iya, buat modal lagi, diputar lagi. Didukung nggak sama istri sama anaknya buat bikin kayak Untuk gini? sekarang ini saya sangat-sangat didukung. Iya, Tapi sebelumnya penuh perjuangan ya, iya. pastinya ya. Oke. Butuh proses untuk mencapai kesuksesan. Iya, itu memang penuh perjalanan lah Iya. pasti. Baik, saya potong dulu, saya lanjut ke Richfield. Kalau buat cosplay di Indonesia, kedepannya seperti apa kira-kira? Cosplay di Indonesia, walau banyak orang yang udah bilang kayaknya nggak akan panjang, menurut saya sih tetap akan panjang. Dan kita akan terus regenerasi. Sekarang mungkin Rian sama Freya, tahun depan pasti ada lagi yang baru. Karena dalam cosplay ini banyak sekali yang kita bisa belajar. Kita belajar jadi seniman, bikin kostum, kita belajar acting, kita belajar memanage keuangan, kita belajar memanage waktu, dan kita belajar untuk percaya diri bahwa kita bisa melakukan semuanya kalau kita ada usaha dan niat. Karena siapa yang tahu tadinya busa hati yang hanya jadi alas, mungkin alas sendal, bisa jadi kostum yang sebagus ini, seperti yang Mas Yudi juga bikin. Ya ini bahkan dari bahan-bahan sisa Mas Yudi. Bahan sisa juga bisa, karton, kardus pun bisa. Jadi selama kreativitas itu terus diberkati oleh Tuhan kepada manusia, cosplay tidak akan mati di Indonesia. Tidak akan mati di Indonesia ya. Oke baik, terima kasih Richfield. Mudah-mudahan kedepannya cosplay di Indonesia makin maju lagi ya. Bawa nama Indonesia ke dunia dengan cosplaynya. Iya, Thank you. amin. Buat Pak Yudi, kenapa nggak ada yang beli baju Anda ya? Ya mungkin karena terlalu kecil kali, ukurannya saya kan kurang. Oh, Masih kurang tinggi gitu loh. kurang tinggi. Tapi udah ditawarkan kemana-mana. Sudah tawarkan. Kalau Anu muat nggak kira-kira? Kan Anu kecil. Iya, Mas Anu muat kayaknya ya. Wah. Terus berapa sih harganya kalau Anda bikin baju tuh? Kalau sini saya jual harga 2 juta. Harga 2 juta? Iya. Oke, belum laku sampai sekarang? Belum. Tapi memang pingin dijual? Pengen dijual tapi nggak yang ini. Yang mana itu? Kalau memesan yang seperti ini saya bikin. Saya buatin. Dibikinin 2 juta rupiah? Belum dijual tapi ya? Belum laku ya? Belum laku. Oke. Kalau gitu biarkan hitam putih yang pertama kali beli. Kita ambil 2 juta ya Pak ya. Mudah-mudahan itu membuka jalan untuk kedepannya. Iya. Jadi mudah-mudahan karya Anda di cosplay bisa lebih dikenal lagi dan ini membuka jalan bahwa setidaknya sekarang cosplay Anda sudah dibeli, sudah disewa. Iya. Oke, dan mudah-mudahan bisa memberkati juga buat keluarga Anda, menafkahi keluarga Anda. Iya. Terima kasih banyak Pak Yudi. Sama-sama. Menarik dari sebuah kisah atau sebuah acara itu adalah ketika sebuah bahan yang terlihat tidak penting sebenarnya mungkin untuk sebagian orang, seorang pria menggunakan baju robot di jalanan itu mungkin tidak penting gitu ya. Atau seperti kita lihat ini ada 4 orang di sini menggunakan baju dari karakter game, karakter film dan sebagainya. Nah ini digunakan oleh orang dewasa. Tapi justru yang menarik itu adalah ketika kita bisa belajar dari apa yang kita lihat mungkin sepertinya nggak penting. Tapi ternyata sangat amat penting buat hidup kita. Tadi Richfield mengatakan bahwa dengan cosplay ini banyak yang bisa dipelajari. Bahkan belajar mengatur keuangan juga dari cosplay. Dan ternyata bisa membawa nama Indonesia sampai ke kancah dunia dengan busa hati yang mudah didapatkan di Indonesia. Dan kita lihat dari Pak Yudinya, dengan pakaian seperti ini, dia bisa dikenal orang, walaupun penuh perjuangan, dianggap gila awalnya, dihina, diledek orang, tapi mencoba untuk bangkit berdiri lagi, yang kebetulan ada di kepalanya adalah membuat pakaian seperti ini. Dan sekarang dengan hal ini dia bisa menafkahi keluarganya lagi. Mungkin pertama kali orang melihatnya nggak penting, tapi sekarang Yudi menafkahi keluarganya dengan pakaian dibuat oleh tangannya sendiri. Dan pada saat itu Yudi berhasil dilihat oleh media karena dia tidak berhenti pada saat itu.
butuh waktu 3 bulan untuk dia jalan-jalan di jalanan sampai dilirik oleh sebuah media. Bayangkan panasnya di jalanan, bayangkan berapa lama Anda akan bertahan melakukan hal seperti itu. Dan berapa banyak kemungkinan Yudi untuk berhenti melakukan hal seperti itu. Ketika dia menangis di dalam topengnya, pasti keinginannya adalah untuk berhenti. Tapi kunci dari dirinya, Yudi tadi mengatakan bahwa dia nggak pernah berhenti. He never give up, karena yang namanya sukses pasti penuh dengan halangan dan pasti penuh dengan kerikil yang ada di jalanan. So, mudah-mudahan semuanya sukses, dan khusus buat Yudi, mudah-mudahan tidak berhenti di sini tapi bisa terus berkarya and never give up because the opportunity is up ahead. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.